Karena kemarin pun saya fatwa itu hanya memperbaiki bahasanya aja sebenarnya itu di kantor itu. Karena kelihatannya itu bahasanya tidak terlalu enak dibaca gitu. Dibaca sendiri saja tidak bagus, apalagi dibaca orang lain gitu kan. Makanya saya coba saya perbaiki redaksi itu. Karena itu juga mempengaruhi sesungguhnya. Nah, pilihan-pilihan kata pun juga sangat hati-hati juga itu. Makanya kita di situ tidak ada kata melarang, tapi kita tidak melaksanakan. Untuk tidak melaksanakan, tidak melarang itu. Kalau saya menggunakan kata melarang sholat Jumat itu lebih salah lagi. Nah itu. Sedangkan dengan menggunakan kata itu saja sudah rame begitu kan. Pilihan kata itu juga sangat penting itu. Makanya kalau bisa nanti keputusan ini saya tidak terlibat lagi lah begitu. Karena saya terus terang saja ya ada beban moral gitu. Seperti hanya Pak Rustami, gara-gara Pak Rustami ngomong seperti itu hanya jadi dasar keputusan Majelis Ulama. Nah itu. Tapi saya ingin coba untuk sedikit membedah. Kalau tadi Pak Kiai Imam itu rujukannya kepada Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 ya. Ya. Saya baca poin 3 yang dimaksud oleh Pak Kiai Imam itu. Di poin A itu dalam hal ia berada dalam suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Nah ini saya garis bawah ini, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang. Kalau kita sepakat mau ngacu kepada ini pun juga ternyata memang hanya kembali kepada pemerintah. Dalam hal ini ahlinya adalah dinas kesehatan, medis, pihak medis. Saya tidak menafikan dalil-dalil yang dimukakan sebelumnya itu, tetapi persoalannya bagaimana mendudukkan dalil itu dalam konteks COVID ini. Itu yang penting. Dalil-dalil itu kuat dan saya kira kita sepakat. Makanya kayak Pesol tadi definisi darurat itu juga perlu diterjemahkan. Kalau keiman malam tadi saya dengar itu, cuman ketika saya menjelaskan keiman itu merokok keluar gitu ya. Keiman itu darurat apabila sudah tak boleh keluar, sudah lockdown begitu. Apakah konteksnya boleh atau tidak keluar yang dikatakan darurat? Nah itu. Atau karena kondisi sangat membahayakan, mengancam. Nah itu. Nah makanya tadi KPSA lagi-lagi minta supaya didefinisikan terminologi darurat dalam konteks COVID ini apa. Lalu kemudian berkaitan dengan masalah itu berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Haji Rustami selaku tenaga medis yang ahli di bidang itu. Dia mengatakan bla bla bla. Bahkan saya tidak sholat Jumat hari ini karena saya tidak yakin. Tidak yakin dengan diri sendiri atau tidak yakin dengan orang lain. Nah itu. Dan faktanya ada, bukan ini barang tidak nyata. Ada, memang terjadi itu. Kalau seandainya ada virus di dalam diri kita, tidak menyebar ke orang lain, tidak ada orang yang jatuh korban gara-gara virus yang ada dalam diri kita, mungkin itu dianggap tidak nyata. Dan semua punya potensi untuk ada virus di dalam diri kita ini. Potensi virus baik, virus jelek gitu kan. Tapi karena tidak ada korban, tak nyata. Tapi ini persoalannya, faktanya ada korban. Apa itu tidak dibilang nyata? Itu berarti fatwa itu pun juga sebenarnya mengacu ke situ. Lalu kedua, kenapa memberikan klasifikasi Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020? Karena waktu itu belum ada penelitian lebih lanjut bahwa sesungguhnya penyebaran virus itu adalah bukan hanya antar orang yang datang atau yang berpergian keluar daerah ke negara lain atau daerah lain yang terpapar, tetapi sekarang sudah transmisi antar orang per orang di dalam satu majelis ini pun juga bisa memungkinkan berpotensi untuk menular. Yang kedua, yang terbaru ini OTG, orang tanpa gejala. Nah, siapa yang bisa menjamin kita ini? Nah, kalau tadi Kiai Iman itu, saya referensinya punya Kiai Iman itu, karena saya membaca terus itu punya Kiai Iman itu. Saya baca terus itu, saya ikuti walaupun saya jarang komentar, tapi begitu komentar saya itu memang udah, mohon maaf ya Kiai, memang udah sangat-sangat tidak sabar saya untuk memberikan komentar, artinya supaya ini tidak melebar gitu. Referensi Kiai Iman itu
bahwa memang katanya, loh bagaimana mungkin kita akan menyetop orang sholat sementara di mall, di pasar itu. Saya justru balik menggunakan referensi itu. Justru karena di pasar, di mall itu terbuka bebas, mereka itu bersentuhan langsung, mereka itu bisa memungkinkan untuk lalu kemudian mereka masuk ke dalam masjid, lebih berbahaya lagi. Kita gunakan itu. Saya menggunakan referensi Pak Iman. Saya tidak menggunakan dalil-dalil yang, karena memang saya tak tahu itu. Udah cukuplah ke Iman dengan ke Pak Rudin, ke Bahak, kemudian ke Zuhud tadi, dengan ke PSO, ke Abdullah Bakir, kemudian Ustadz Burhan. Itu. Yang kedua, tugas MUI ini sesuai dengan tupoksi MUI. Lihat baca itu di MUI itu. Anggaran dasar rumah tangga MUI itu. Kita melindungi, mengayomi, mengawal, menjaga. Nah, kita menjalankan tugas itu. Kita ingin mengamankan, memastikan bahwa umat Islam itu aman, masyarakat itu aman. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, persoalan kemudian di bar, di kafe dan seterusnya itu bukan ranah MUI. Cuman kita harus mendorong, mendesak kalau perlu, dan itu sudah dilakukan waktu rapat terbatas di posko itu. Saya tunjuk itu Kabak Op itu. Kenapa itu tidak dicegah? Saya sampaikan, Ustadz Durrahman itu malam Senin itu melaksanakan kegiatan pengajian wisuda santri. Saya dapat informasi dari keponakan saya yang polisi bahwa dia itu katanya udah minta izin dengan Polsek Benauκayong. Lalu oleh Polsek tidak diizinkan. Sempat turun itu anggota ke sana untuk melihat itu. Terus malam itu tidak turun. Saya marahi keponakan saya itu. Mestinya harus tindak tegas. Jangan MUI didorong untuk mengeluarkan fatwa. Begitu MUI sudah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan keputusan, lalu kemudian diabaikan hal-hal seperti ini. Ditindak tegas, saya bilang tuh, kalau memang kita ingin berkomitmen untuk memutus mata rantai. Ini saya bicara bukan dari versi pemerintahnya, ini saya pengurus Majelis Ulama. Nah itu. Kebetulan saya banyak tahu karena saya sering rapat. Tadi pun juga sampai pagi rapat, sore pun juga rapat masalah COVID. Pokoknya tiap hari rapat terus ini. Judulnya COVID terus. Nah itu. Lalu kemudian katanya Pak Iman itu, kenapa Ketapang itu tidak zona merah? Kenapa tidak di lockdown? Kalau udah lockdown oke, zona merah oke. Saya kembali menjadikan itu referensi. Indonesia, Presiden Jokowi itu didesak oleh Majelis Ulama Pusat supaya melakukan lockdown. Bahkan Gubernur DKI Jakarta hari ini mengusulkan supaya DKI itu karena udah zona merah, sudah diusulkan statusnya PSBB. Apa Pak Mail? PSBB Pak Mail? Pembatasan sosial berskala besar. Tetapi Pak Jokowi tidak bergeming. Tidak mau. Apa persoalannya? Apakah kemudian kita akan mengatakan bahwa Indonesia tidak zona merah, tidak berisiko, tidak berskala besar, tidak KLB? Tidak. Ini persoalannya. Ketika di lockdown, pertama Jokowi sudah melihat kegagalan negara-negara lain yang menggunakan kebijakan lockdown. Gagal. Justru yang korban itu lebih banyak dibandingkan yang tidak lockdown. Apalagi persoalannya ternyata setelah diteliti itu banyak yang stres itu tadi. Stabilitas nasional, stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas harga. Apalagi bahkan stabilitas sosial, budaya. Itu semuanya berdampak luas. Bayangkan kalau Ketapang itu di lockdown supaya MUI baru mengeluarkan fatwa itu pesawat tidak boleh terbang. Sampai Pak Rustami bilang, oke, kalau pesawat tidak bisa terbang, siapa yang mau membawa sampel ini ke Jakarta? Sampel korban COVID ini siapa yang mau bawa ke sana? Apa mau bekayuh? Mau pakai kapal layar? Nah itu, sampai Pak Rustami seperti itu. Ini kita jangan bicara dalam konteks impor ekspor. Ya. Kita bicara ini dulu, sampel yang mau dibawa ke Jakarta ini
Sulitnya ini saja pakai pesawat butuh 14 hari baru kita dapat hasilnya itu. Apalagi kalau mau pakai perahu lete, lebih lama lagi. Nah itu. Tetapi kami juga kemarin tuh mendesak supaya Semarang Pontianak itu ditutup. Kenapa? Karena Semarang udah zona merah. Tapi faktanya sampai hari ini tidak bisa juga ditutup. Artinya apa? Ketika ketapang hari ini belum dikatakan belum dikatakan darurat dan belum dikatakan KLB, sesungguhnya ini sudah darurat dan KLB, Pak. Ya, sudah darurat dan KLB. Hanya kemudian statusnya kemarin itu dari siaga darurat sekarang menjadi tanggap darurat, Pak Mail. Sudah, ini keputusan Bupati sudah keluar nih. Naik tingkat lagi ini. Tetapi kata Pak Rustami dengan tim gugus itu sebenarnya kita ini protokolnya sudah menggunakan darurat KLB. Tim gugus ini harus laporan tiap hari, Pak. Besok jam 9, jam 10 itu, Pak, video conference dari Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan Agus Jam. Jam satunya dari Kemendagri itu video conference dengan Pak Sekda, dengan Pak Bupati, dan saya salah satunya yang mendampingi nanti. Tiap hari selalu memberikan laporan. Kalau ini tidak dianggap darurat, kok bisa? Semua standar darurat yang dipakai ini. Semua tenaga medis harus pakai APD. Tidak bisa enggak. Nah, apakah ini juga kita mau menunggu keputusan Bupati yang harus lockdown dulu baru kita ingin mengatakan ini darurat? Padahal penjelasan yang berwenang tadi sudah mengatakan ini darurat dan KLB. Hanya karena persoalan faktor biaya. Jokowi itu sudah menganggarkan 405 triliun. Itu tak berani juga dia melockdown. DKI Jakarta baru 3, sekian triliun. Sudah mau menetapkan itu PSBB. Nah itu. Jadi ini yang saya kegelisahan ini yang harus saya sampaikan. Artinya ketika saya sampaikan keputusan seperti apa nanti itu urusan Komisi Fatwa dan Majelis Ulama. Yang penting nanti kalau seandainya ketapang ini yang jatuh korban makin banyak, saya tidak disalahkan. Saya sudah menyampaikan kulil haq walau kana murran. Lalu yang berikutnya, ini persoalan kita internal. Kayaknya kita ini di dalam musyawarah ini kita belum kelihatan clear begitu ya. Yang saya maksudkan begini. Mohon maaf, ini ada Ustadz Zuhud dengan Ustadz Baha ini memang bukan pengurus MUI, tetapi karena ini keluarga pondok pesantren jadi sudah dianggap dalam, dan ini sama-sama Majelis Ulama ini, forum ulama ini, kecuali kalau saya dengan Pak Mail itu enggak lah. Karena saya pun juga di forum ini saya paling tua setelah Pak Arif. Ya, dengan Ustadz Faisal saya itu sebanding umurnya. Kalau kayak Abdullah, kayak Jemaah ini di bawah saya itu. Kayak Pak Rudin ini di bawah saya, kayak Iman apalagi masih muda beliau ini. Ya, apalagi kayak Nasir Sam. Anggaplah saya yang paling tua dengan Pak Haji Arif dengan Pak Kepesol. Kan kata Allah itu wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ini saya kira memang harus dibudayakan, ditradisikan di MUI ini. Dan di NU juga. Kalau rapat kita, silakan berdebat. Tadi saya mengikuti itu, enak gitu ya pendapat beliau-beliau itu. Tapi endingnya itu, ya kalau memang ada perbedaan pendapat, alhamdulillah tidak apa-apa itu. Ini yang menyejukkan kita ini, yang menyejukkan. Makanya silakan di forum ini, terutama Komisi Fatwa, berdebatlah, keluarkanlah dalil argumentasinya silakan. Tetapi ingat ketika fa'izza azam tafatawakal Allah. Ketika kita sudah membulatkan tekad, ada kata sepakat dalam suatu keputusan organisasi lembaga, kita kawal bersama-sama. Nah, itu enaknya. Toh gimana kalau seandainya saya tetap sholat Jumat, tidak ada masalah. Itu pribadi. Apalagi tadi memang pendapatnya seperti itu. Tapi nanti ketika di medsos, di media sosial, di Facebook dan seterusnya, misalnya ada perdebatan di kalangan masyarakat awam gitu. Saya minta tolong nitip itu dengan pengurus-pengurus Majelis Ulama, dengan para ulama ini tolong diklirkan gitu. Ya enggak apa-apa, itu kan perbedaan pendapat rahmat.
Nah seperti itu, diklikkan Majelis Ulama mengeluarkan fatwa ini dasarnya ini. Terus bagi kalian yang melaksanakan sholat Jumat ini. Nah seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya tetap melaksanakan sholat Jumat di daerah kami itu masih relatif aman itu Pak. Masih relatif aman saya. Tapi saya tidak membaca khutbah hari itu, pagi-pagi itu langsung saya telepon Pak Nahrawi, ketua masjidnya, mohon maaf Pak Haji, saya tidak bisa membaca khutbah di At-Taqwa. Saya belum tahu kalau malamnya itu ada yang meninggal itu pembula, kalau saya dikatakan itu punya indera keenam itu pembula itu. Kebetulan saja itu. Jangan dipelintir, jangan nanti orang tuh mendewa-dewakan saya pula gitu kan. Ini kayak Abdul Fakir ini suka nyanjung-nyanjung saja gitu. Jadi kenapa saya tidak baca khutbah Kiai Iman? Karena saya itu ikut rapat, bukan ikut mengambil keputusan loh saya itu. Karena saya bukan komisi fatwa. Yang memutuskan komisi fatwa itu Kiai Haji Abdul Fakir sebagai ketua malam itu. Yang awalnya ngotot Kiai Abdul Fakir itu tak setuju dengan tidak sholat Jumat. Ini forum ini sekaligus ingin berklarifikasi itu. Saya tidak pada posisi saya pengambil keputusan, saya hanya menjadi moderatornya Pak Haji Rustami. Kebetulan Pak Haji Rustami itu sama-sama dengan saya tim gugus supaya dalam pembahasan Pak Rustami terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh majelis waktu itu. Lalu kemudian hari Jumat pagi itu Kiai Iman saya ikut meramu bahasanya itu. Artinya apa? Kalau seandainya saya pun juga tidak tetap sholat Jumat gitu ya, tidak ada masalah gitu ya. Saya tidak punya tanggung jawab moral karena saya bukan komisi fatwa. Saya juga bukan kapasitas sebagai ulama yang menjadi bagian pengambil keputusan. Tetapi saya tidak sholat Jumat karena saya punya tanggung jawab moral. Kiai Faisal itu rupanya sekitar jam 12 itu nelpon anak saya. Saya tahu dia itu mau ngetes saya pas satu itu sholat Jumat atau enggak gitu. Anak saya cerita. Jadi kata anak saya, Abah tidak sholat katanya itu. Nah, sungguh pun demikian istri saya itu ngomel-ngomel. Enggak salah kebak dia. Enggak dosa kebak. Sampai segitunya. Jadi sesungguhnya kami pun yang ikut terlibat malam itu punya beban moral keiman. Punya, karena berat itu. Cuman kan gini, kita ini mengambil keputusan fatwa ini, keputusan Majelis Ulama itu tidak berdasarkan perasaan kan, dan jangan sampai nanti animo masyarakat lalu kemudian digiring untuk menjadi keputusan fatwa. Seperti halnya juga jangan sampai desakan Kapolres, desakan Bupati digiring untuk mengambil keputusan fatwa MUI. Tidak benar dan itu sudah ditegaskan oleh Kiai Faisal. Lalu kemudian ketika itu masyarakat banyak yang sholat Jumat masjid, lalu kemudian karena banyak sholat Jumat, lalu kemudian digiring fatwa itu supaya seperti itu, tidak bisa juga itu tidak objektif. Nah itu, di dalam mengambil suatu keputusan jangankan sekelas fatwa, keputusan rapat saja tak boleh menggunakan perasaan. Kita sesuai dengan jalurnya itu aja. Nah, persoalan kemudian ada di antara kita pengurus Majelis Ulama itu yang tetap menggunakan sesuai dengan pendiriannya, yaitu masing-masing tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai memperuncing, yang sampai melebar. Mari kita jaga marwah Majelis Ulama loh. Ini yang kita harapkan itu. Jaga marwah Majelis Ulama ini. Kalau bukan kita pengurus, siapa yang akan menjaga kewibawaan lembaga kita ini? Nah, persoalan orang itu masyarakat itu banyak yang menafikan. Lagi-lagi saya menggunakan referensi Kiai Iman. Hanya fatwa apa yang diikut itu, Kiai? Kata Kiai itu, Pak. Seniornya di bukan yang video itu. Tidak semua fatwa MUI itu tidak ditaati oleh masyarakat kecuali satu, yaitu fatwa halal. Nah, itu artinya wajar-wajar saja kalau majlis umat Islam itu yang tidak patuh terhadap fatwa Majelis Ulama itu. Tetapi yang ingin saya tegaskan, pernahkah ketika banyak orang sholat Jumat itu MUI marah-marah? Tidak. KPSO itu hanya monitor saja. Setelah pertemuan pagi itu monitor beliau itu dari Kabar Kesara itu monitor ke masjid-masjid, mana masjid yang sholat Jumat, mana yang enggak. Saya tahu itu. KPSO monitor, bukan saya karena punya indera keenam. Nah itu. Nah, tapi KPSO tidak marah-marah. Lalu kemudian kata Ustaz Nasir itu bikin status, itu betul itu, tetapi tidak pernah juga saya baca status KPSO itu marah-marah gara-gara
masyarakat itu masih tetap sholat Jumat mengabaikan fatwa majelis. Tidak ada begitu. Nah, artinya apa? Majelis Ulama dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, penjaga, pengawal. Tetapi persoalan ketika umat Islam itu mau ikut atau tidak, masyarakat mau ikut atau tidak, itu bukan ranahnya Majelis Ulama, bukan tanggung jawab Majelis Ulama. Jadi saya kira ini pertimbangan-pertimbangan unek-unek yang mau saya sampaikan. Saya selalu bilang dan keiman, saya ini kiai, saya ini khadimul ulama, saya pembantunya Kiai Jema'i, pembantunya Kiai Faisal, pembantunya Kiai Abdullah Fakir, pembantunya Kiai Farudin, Kiai Iman. Jadi saya pada posisi itu karena saya merasakan saya bukan ulama. Kalau saya jadi ketua NU itu saya ingin supaya juga menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai santrinya, walaupun saya tidak pernah mondok. Jadi karena itu saya minta kita ini harus bersatu. Bersatu bukan berarti tidak berbeda pendapat ya, tetapi bagaimana kita saling memahami, saling menghargai. Saya tanya sekarang dengan Kiai Farudin, apakah keputusan Majelis Ulama itu salah, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya. Kalau saya, Majelis Ulama Indonesia harus mendesak kepada pemerintah untuk lebih tegas lagi memberi himbauan. Apabila sudah tegas, maka Majelis Ulama Indonesia harus kembali kepada kaidah hukmul imami yurfa'ul khilafah. Keputusan pemerintah itu bisa mengangkat atau meniadakan perbedaan-perbedaan. Kita kembalikan kepada pemerintah aja apa sudah tegas. Itu tidak ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu tidak berlaku kalau sudah ada kebijakan yang tegas dari pemerintah. Nah, itu. Oke. Jadi betul menurut saya. Baik, terima kasih Kiai. Jadi saya kira memang itu konteksnya. Konteksnya kita apapun keputusan malam ini saya sami'na wa ata'na karena saya bukan kapasitas sebagai ulama. Tetapi saya juga nanti ikut mengawal, ikut mengamankan. Nah itu, jadi ya saya kira itu. Kalau kemarin itu saya agak-agak gemeter juga Kiai Iman itu bilang demi Allah di WA tuh Kiai, demi Allah. Ketika fatwa itu melarang sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid. Nah itu. Lalu kemudian karena kami ini Kiai Faisal, Kiai Abdullah Fakir, selesai rapat di rumah Kiai Faisal itu, Kiai Burhanuddin, Kiai Nasir ya, sholat berjamaah di surau beliau itu. Lalu muncul fatwa itu, saya merasa ngeri juga Kiai itu. Hati-hati Kiai itu memberikan statementnya. Cuman saya nanti akan tetap, kalau ditanya malaikat tuh punya alasan. Di fatwa itu kan masjid bukan surau, saya sholat di surau. Nah, itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kalau balik kan terlambat organis. penekanan terhadap pengawalan fatwa MUI. Itu yang nanti dimasukkan di tong. Dari semua masyarakat. Dibanggakan kamu bakar tong kalau itu dibayar. Selanjutnya kita serahkan kepada